Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ya, terbaru dan terbaru terkait dengan pagar laut. Pada akhirnya Menteri ATR Nusron Wahid ini meninjau ya pagar laut itu, dan menariknya di situ ada Kades Kohot ya Pak Asrin ya, dan terjadi perdebatan. Yang jadi pertanyaan adalah eh, begitu kerennya Pak Asrin ini ya, Kades Kohot ini berani mendebat Menteri ATR gitu ya. Dan coba kita lihat dulu deh, nanti kita bahas-bahas lagi yang lainnya tentang Kades Kohot, bahwa tanggal 29 Mei 2024 Kades Kohot ini juga pernah dipanggil polisi. Kenapa dipanggil polisi? Coba nanti kita bahas. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu ini pernyataan dari Menteri ATR ya, terkait dengan pagar laut dan terkait dengan perdebatannya dengan seorang kepala desa. Keren banget, berani pakai seorang kepala desa mendebat menteri gitu kan dia. Coba kita lihat ya. Saudara sekalian, hari ini kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat, baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis. Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ambil ngecek begitu. Yang nomor dua, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara ngeliat di komputer, prosesnya udah bener apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan, itu tempat terbitnya sertifikat SHGB. Yang kami sebut atas nama PT IAM itu, ya. Tadi di sono kan kita sama-sama ke sono tadi. Nah, tadi di sono saya berdebat sama Pak Lurah. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Siap. Ya, Pak Lurah katanya ada abrasi. Kemudian dikasih batu-batu ini dari tahun 2004 katanya. Siap. Karena kalau nggak nyampe sini gitu kata dia. Saya nggak mau debat sama Pak Lurah, ini kampung dia. Kalau kami debat nggak bisa pulang saya nanti. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Oke? Kecuali kalau ada barangnya. Nah, ini nggak ada barangnya gitu. Tapi akan saya cek satu persatu, kan tadi udah kita tunjukin mana gambarnya, mana di gambarnya. Nah, kita cek satu-satu. Nih, akan kita cek satu-satu ini. Ya, kita cek satu-satu, one by one, satu sertifikat dengan statement kita akan kita cek satu persatu. Kalau memang sertifikatnya ada, tidak ada materialnya semua, otomatis akan kita batalkan satu persatu. Tapi kalau yang ada barangnya kayak di sini, ini empang, ya ada barangnya. Kenapa? Itu dulu masih ada tengahnya, ada wujud tanahnya. Ininya ada ikannya di sini. Berarti ini yang kawasan sini ini aman. Itu materialnya ada gitu loh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak, hari ini ada yang dibatalkan, Pak? Ada. Berapa bidang, Pak? Berapa bidang hari ini, Pak? Ada, nanti kan proses. Ada berapa banyak lah, pokoknya banyak bidang. Tapi yang jelas belum semua hari ini. Proses satu. Kan ngeceknya satu-satu, Mbak. Ya. Jadi
sertifikat nomor sekian dicek di mana sini. Oke, satu lagi satu dicek satu-satu. Karena memang aturannya begitu. Untuk yang hari ini, Hari ini aku belum tahu ada berapa itu. Yang jelas hari ini adalah kalau sekitar 50-an ada kali sertifikat. Targetnya sampai kapan? Insya Allah secepatnya selesai lah. Pokoknya mungkin hari ini kan kita bekerja baru hari Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan 5 hari kan ya. Kalau satu hari menyelesaikan mengecek 5-6 dokumen, 7 dokumen ya kan dicek satu-satu ya kan. Tidak langsung serta-merta kita otomatis bisa langsung ini nggak bisa satu-satu, tapi ini prosesnya kita lalui. Jadi jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang kita anggap cacat hukum maupun cacat material. Proses pembatalannya juga cacat juga, jangan. Ya kan? Jadi katakanlah kita ini melawan sesuatu yang batil, jangan menggunakan cara yang batil juga. Melawan yang batil dengan cara yang prosedur dan cara yang benar. Jadi saya itu aja kata kunci saya. Katakanlah proses penerbitannya itu dulunya prosesnya nggak benar atau materialnya nggak benar. Tapi ketika kita membatalkan sesuatu yang nggak benar, jangan juga dengan cara yang nggak benar, harus dengan cara yang benar. Karena itu sabar satu persatu. Insya Allah akan sampai semuanya akan terurai, mana yang dibatalkan, mana yang tidak akan ketahuan. Yang jelas yang ada fisiknya tidak kita batalkan. Yang tidak ada fisiknya secara material akan kita batalkan. Selain sanksi administratif pencabutan itu Pak, ada sanksi lain nggak sih Pak? Mungkin nanti akan didenda PT-nya atau ada moratorium? Kalau di dalam undang-undang pertanahan di tempat kami nggak ada istilah sanksi denda atau nggak ada. Kalau di tempat kita kalau memang itu pidana larinya ya kalau itu ada sanksinya ya mungkin ini kalau bagi pejabat kami namanya maladministrasi karena dianggap tidak prudent dan tidak cermat. Dan itu APIP kami, inspektorat kami sudah memeriksa, sudah 4 hari diperiksa semua pihak yang terkait. sudah ada beberapa orang yang nama-nama kira-kira terkait. Yang jelas Kakantah pada masa itu. Kepala seksi 1, kepala seksi 2, kepala terus kemudian ada proses pergantian. Saya nggak boleh nyebut nama. Pokoknya jabatannya aja. Kemarin Pak Boyamin kan ke KPK tuh Pak, lapor. Bunyamin, amin. Ya, betul, lapor ngadu gitu. Nah, tanggapan Bapak gimana tuh Pak? Dengan senang hati kalau ada pihak-pihak masyarakat itu ingin menuntaskan masalah ini dengan cara setransparan mungkin, dengan senang hati kami berterima kasih. Itu bagian energi, bagian dari support, bagian dari kontrol sosial. Kami ingin tuntaskan masalah ini setransparan mungkin, secepat mungkin, setuntas-tuntasnya. Tentunya di level kami ya kewenangan kami, yang lain ya kewenangan lembaga yang lain, karena ini kan kami nggak bisa menuntaskan secara sendiri-sendiri. Yang kewenangan kami akan kami tuntaskan satu persatu. Oke? Pak, yang tekan SHGB itu siapa Pak? Pengakuan SG yang bilang hanya satu kecamatan itu ya? Wah nggak tahu aku belum tahu pengakuan SG. Saya hanya lihat bukti material soal pengakuannya SG, urusan ASG. Urusan saya adalah urusan bukti materialnya apa, tempatnya di mana, mana yang bisa saya batalkan, mana yang tidak. Orang yang dulunya nerbitin saya apakan, itu aja urusan saya. Urusan ASG mau berapa kecamatan, itu haknya dia ngomong bagaimana. Yang aku lihat, yang akan kami lihat adalah bukti fisiknya. Berapa sertifikat, lokasinya di mana. Uang sertifikat itu semua ada alamatnya kok Mas. Kemarin kan SHGB 266 ya Pak? 26, 17 SHM. ya, 263. 263, Mohon maaf. 17 SHM. SHM itu siapa aja Pak? Terafiliasi sama PT yang sama ini atau bukan? Kalau SHM kan biasanya individu-individu ya. Orangan ya, saya nggak hafal namanya. Ada Monah, ada Minah, ada apa gitu, saya nggak hafal ya namanya itu. Ya Pak, kan? Ombudsman menemukan masih ada pengajuan untuk sertifikat baru Pak sampai hingga saat ini. Gini. Kalau ada orang mengajukan sertifikat baru, itu hak dia, boleh-boleh aja. Orang mau menerbitkan sertifikat berapapun, boleh bisa, boleh. Orang ngajuin sertifikat kok nggak boleh itu. Tapi apakah kita tetapkan apa tidak, urusan kita. Itu loh Pak. Kita asal bukti yuridisnya benar, prosedurnya benar, materialnya benar, ya pasti akan kita terbitkan. Tapi kalau yuridisnya nggak benar, prosedurnya nggak benar, materialnya nggak benar, ya pasti tidak. Mau dia mau ngajuin berapapun, mau 1000, mau berapa, terserah dia ngajuin.
Kalau dia ngajunya yuridisnya benar, kemudian prosedurnya benar, materialnya nggak benar, ya tidak juga. Pokoknya 3 unsur ini harus terpenuhi, yuridis, prosedur, sama material. Materialnya itu kayak fisiknya ini gitu loh. Nah kayak gini, kondisi kayak begini, ini materialnya kan tadi sebut, ya air nggak bisa. Kenapa? Itu nanti dulu pihak yang ngukur pasti kena sanksi. Kok bisa material begitu kamu tetapkan? Jadi pengawasannya Pak sekarang seperti apa Pak biar tidak kecolongan seperti itu lagi? Pengawasannya akan kami tingkatkan lebih ketat lagi dengan menggunakan prinsip manajemen risiko yang lebih ketat. Ya kan? Ini pembelajaran juga buat teman-teman buat kami di internal kami supaya pejabat kita, petugas kita lebih hati-hati. Sebetulnya dengan adanya aplikasi Bumi itu harus menjadi kesadaran semua aparatur di lingkungan BPN. Mau berbuat kesalahan manapun nggak bisa ngumpet hari ini dengan adanya aplikasi atau kalau ada kesalahan itu. Kenapa? Semua orang bisa melihat sosial kontrolnya. Ini di sini, faktanya di ini nggak bisa. Nah, memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Ya udahlah. Ya kan? Kita kan kalau debat tempatnya kan nggak di laut dong. Debatnya nanti di ILC atau di media saja kayak itu kan. Tapi Pak, kalau dari Kementerian KKP bilangnya pagar laut ini merupakan ranah dari Kementerian ATR, itu tanggapannya gimana Pak? Oh nggak bisa dong, salah dong. Urusan ATR itu urusan terbitnya sertifikat. Kalau pagar lautnya itu kan urusannya laut dong, namanya juga pagar laut itu loh. Kalau sertifikatnya ATR BPN. Oke? Cukup Pak, Jumatan Pak. Persiapan Jumatan. Jumatan ya. Teman-teman Jumatan ini udah mau setengah 12. Oke. Iya, jadi seperti itu bro ya, penjelasan yang sangat lengkap, lugas dan juga sangat kita bisa mengerti begitu teman-teman dari Menteri ATR Nusron Wahid ini. Ada yang menarik ini ya tentang Kades Kohot ini ya. Saya membaca di National News ya pada tanggal 27 bulan 5 tahun 2024 ini ya, Kades Kohot ini pernah juga diperiksa gitu ya. Ini dari pemberitahuan National News ya, bahwa diduga disinyalir ya ada dugaan upaya pungutan 5% terkait ratusan warga yang terkena relokasi ya. Jadi itu di Kampung Alarjiban, Desa Kohot ya, Kecamatan Paku Haji. Kepala desa ini dan jajarannya dipanggil oleh Polres Metro Tangerang pada saat itu ya, tanggal 27 bulan 5 tahun 2024 ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana apakah kelanjutan kelanjutan dari kasus itu bagaimana. Dari faktanya sampai saat ini kayaknya belum ada dan tidak terbukti begitu gitu ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi sudah pernah dipanggil mungkin dari dalam kasus lain teman-teman semuanya seperti itu. Dan juga ada menarik lagi nih bro ya. Kades Kohot ini juga Pak Asrin ini juga mendapatkan penghargaan ya, apresiasi ya dari PJ Bupati ya. Dan juga pada saat itu tahun 2024 juga di tanggal 1 Februari ya. Ini Desa Kohot ini dijadikan desa percontohan terbaik seperti itu ya. Selain dapat kasus pada di tanggal 1 Februari 2024 mendapatkan penghargaan, dan selang beberapa bulan di tahun 2024 juga ya, tepatnya di tanggal 29 Mei ya, dipanggil polisi, diduga pada saat itu melakukan pungutan liar ya gitu ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh ya. Keren Pak Asrin ya, berani berdebat dengan seorang menteri gitu ya. Dan ada lagi ya dari pemberitaan juga bahwa pada saat Pak Asrin ini datang ke pagar laut itu untuk menemui Pak Menteri ya, dia ini dia ada di situ Pak Pampres gitu ya.
ada pengamanan yang ketat begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana bisa seorang kepala desa diamankan oleh Pak Pampres gitu kan ya. Saya juga atau mungkin bukan teman-teman semuanya, karena di situ ada berita ya memang tentang bagaimana Kades Kohot ini dikawal oleh Pak Pampres. Itu benar atau enggak saya juga kurang tahu. Mungkin bagi teman-teman semuanya yang tahu tentang berita hal itu ya, bisa ditulis saja di komentar. Oke. Begitu saja, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh lagi tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.